Bab 027. Sam, kau berhutang penjelasan kepadaku. Kau tahu bukan amukan singa betinaku, ucap Zidan memberi peringatan pada Sam yang masih menciutkan nyalinya setelah berhadapan dengan singa betina kakaknya itu. Zidan mengikuti langkah Via pergi dari sana. Joyce mengendurkan punggungnya yang tegang sejak Sam membawa teman wanitanya. Ia menyenderkan dirinya pada punggung kursi seraya menghela nafas lega. Sungguh kejadian yang sangat di luar dugaan. Perang dingin antara ibu dan anak juga kekasih putranya membuat Joyce harus menahan nafasnya agar tidak masuk ke dalam masalah tersebut. Han memperhatikan tingkah Joyce dengan tatapan datar. Saat Joyce tiba-tiba memandang ke arahnya, Han tetap memasang wajah datarnya sambil menggeleng pelan. Kemudian ia bangkit dari duduknya dan berpamitan. "Saya permisi," ucapnya pada Tuan Dion sambil membungkuk hormat. Kemudian tanpa berucap ia juga memberi penghormatannya pada Nyonya Rima, meskipun setengah hati namun Han tetap melakukan semua demi etika sopan santun yang diterapkannya. Han pun melangkah meninggalkan tempat itu. Kini tinggal 4 orang yang masih mematung di posisi mereka sebelumnya. Tuan Dion masih nampak tenang memperhatikan situasi yang berubah sengit sejak tadi. Dan Joyce masih menyembunyikan semua topengnya dengan tersenyum. Sedangkan Nyonya Rima terlihat masih memaku tubuhnya sambil memandang ke arah Sam yang juga tengah memandangnya dengan tatapan tajam. Pembawaan Sam yang ceria hilang sudah, kini wajahnya yang serius menampilkan sisi Sam yang lain. Sam yang tak kalah menyeramkannya dari Zidan. Sam menyeringai dan menatap nanar bundanya. "Beginikah bunda yang aku kenal? Bunda yang anggun dan terhormat yang begitu menyayangi putranya, di mana dia? Di mana kau sembunyikan bundaku yang begitu aku sayangi?" ucap Zidan seraya mengguncang satu lengan bundanya itu. "Sam, sadarlah," Nyonya Rima berusaha menghentikan ucapan Sam yang tidak karuan menurutnya. "Bunda, setiap orang punya alasan untuk menjalani hidupnya. Dan tidak semua orang bisa beruntung seperti kita yang bisa menikmati kemewahan dan penghormatan dari orang lain. Dan apa Bunda lupa 5 tahun lalu jika kakak tidak bersusah payah membangun lagi perusahaan ini, mungkin nasib kita akan sama dengan wanita yang Bunda tampar pipinya." Sam mengucapkan kalimatnya sambil menipiskan bibirnya yang penuh ironi. "Dan Bunda juga harus ingat. Wanita pertama yang Bunda hina itu adalah Davia putri dari Danu Narendra. Tolong Bunda ingat itu baik-baik," ucap Sam berusaha menekankan siapa Via sebenarnya. Kemudian ia pergi menyusul semua orang yang sudah beranjak dari tempat yang begitu menyesakkan dada. Begitu pula dengan Tuan Dion yang terperangah mendengar penjelasan dari Sam. Tuan Dion ikut menyusul putranya untuk mendapatkan penjelasan pasti. Mereka meninggalkan 2 wanita itu di mana Nyonya Rima nampak lunglai jatuh ke kursinya dan Joyce dengan sigap berusaha membantunya. Ia mengusap lengan Nyonya Rima pelan. Saat ini yang ada di pikiran Joyce tetaplah sama, ia harus tetap mengambil hati Nyonya besar ini. Di halaman rumah, Via masih menggenggam tangan Farah begitu erat. Sedangkan Zidan berdiri di belakangnya dengan wajah sendu. Rasanya ingin sekali ia memeluk Via dan meminta maaf tanpa berhenti akibat perbuatan ibunya itu. Tangannya melayang ke udara ingin menggapai bahu Via. Namun kekuatannya hilang tiba-tiba saat sedikit lagi mencapai bahunya, tangan Zidan jatuh lemas. Ia memundurkan langkahnya untuk memberi jarak dengan wanitanya itu. Perasaan sungkan, canggung, rasa bersalah memenuhi rongga hati Zidan saat ini. Ia menundukkan kepalanya dalam. Via menyadari pergerakan Zidan sejak ia merasakan hawa tangan Zidan yang tidak jadi menyentuhnya. Ia memang marah saat ini, ia marah pada ibunya Zidan yang sudah menghina dirinya juga sahabatnya. Ia sangat marah, sehingga tak dapat berkata lagi desen memilih untuk pergi. Via takut akan mengecewakan Zidan jika dia termakan emosinya. Tapi itu bukan berarti Via marah pada Zidan. Ia hanya sedang melindungi sahabatnya sehingga tak mempedulikan Zidan sesaat. Justru Via sangat bersyukur karena sejak awal Zidan selalu mendukung dan melindungi bahkan di saat terakhir pun, saat ibunya itu akan melayangkan tangannya ke wajah Via. Kem masih melindungi dan membelanya.
Fia sungguh bersyukur mempunyai seseorang yang benar-benar melindunginya selain ayahnya tercinta. Fia melepaskan genggaman tangannya pada tangan Farah dan membalikkan badannya menghadap Zidane. Fia menangkup wajah Zidane dengan kedua tangannya untuk menghadap ke arahnya. Ia mengusap pipi Zidane lembut sambil menyalurkan rasa cinta dan sayangnya. Fia menatap manik mata Zidane yang sendu dengan tersenyum lembut. Ia tahu apa yang Zidane rasakan saat ini, maka dari itu ia tak ingin Zidane terus menyalahkan dirinya sendiri. Fia berjinjit dan menengadahkan wajahnya mendekat dan mengecup lembut bibir Zidane dengan sedikit tekanan. Zidane sempat membelalak kaget saat Fia menyentuh bibirnya. Namun kemudian senyumnya merekah bersamaan dengan senyum Fia setelah Fia menjauhkan wajahnya. Fia memeluk Zidane dan mengusap-usap bahunya yang bidang. Rasa hangat yang selalu Fia rindukan dan membuatnya nyaman. Emosi Fia pun mereda setelahnya. Jangan menyalahkan dirimu, Zidane. Aku tidak marah padamu, aku hanya kesal saat ini oke? Ucap Fia di dalam pelukannya. Ia menghirup aroma Zidane dalam-dalam yang begitu menenangkannya. Fia sudah bisa mengendalikan dirinya saat ini. Begitupun dengan Zidane yang amat tersentuh oleh penuturan Fia. Di saat seperti ini pun Fia masih begitu mencintainya. Zidane benar-benar tidak salah telah menjatuhkan hatinya yang selama ingin beku pada wanita hebat di hadapannya. Zidane melonggarkan pelukannya agar dapat melihat wajah Fia saat ini. Fia mendongakkan kepalanya dan mengulas senyum manisnya. Terima kasih. Aku sangat mencintaimu, sayang. Aku berjanji akan membuat Bunda berubah, sehingga Fia menempatkan jari telunjuknya di bibir Zidane agar Zidane menghentikan ucapannya. Fia menggeleng pelan sambil tersenyum. Zidane paham, ia pun tersenyum kemudian mengecup kening Fia dalam hingga ia memejamkan matanya. Herem, bisakah kalian mengasihani diriku saat ini, ucap Farah sambil sesegukan. Ia mengumpulkan tenaga di sisa tangisnya untuk menegur pasangan kekasih yang tak memiliki belas kasihan pada seseorang yang tak memiliki pasangan dan bahkan baru saja selesai dihina itu. Mendengar ucapan Farah keduanya menoleh ke asal suara masih dengan posisi yang sama, mereka tak melepaskan pelukan mereka pada satu sama lain. Fia mencondongkan sedikit wajahnya ke arah Farah. Kau harus menjelaskan sesuatu bukan padaku, Fia menyipitkan mata dengan tatapan tajamnya. Kakak, Sam dan Han menghampiri mereka di sana. Zidane dan Fia pun melepaskan pelukan mereka. Sam masih ingin sekali tertawa melihat tingkah mesra kakaknya yang tak mengenal tempat dan waktu. Tapi ia urungkan setelah mendapat tatapan tajam dari calon kakak iparnya itu. Fia bergerak ke arah Sam. Ia berkacak pinggang sambil menaikkan sebelah sudut bibirnya. Ia memandang Sam dengan tatapan remeh tapi tetap menohok ke dalam mata Sam. Nyali Sam benar-benar menciut menghadapi singa betina yang akan mengamuk ke arahnya ini. Bahkan kakaknya sekalipun terlihat santai melepas betinanya ke arah dirinya untuk dimangsa. Sam melirik ke arah Zidane untuk mendapatkan pertolongan. Dan bukannya pertolongan, tapi Zidane malah memandangi dirinya dengan tatapan yang tak kalah tajamnya. Sam pasrah, ia menundukkan kepala dalam-dalam. Habislah aku ini, ucapnya dalam hati. Han yang berada di sana berusaha menjaga jarak agar tak mendapat masalah. Ia lebih memilih menikmati pemandangan indah antara calon kakak ipar dan calon adik iparnya. Sebisa mungkin ia menahan senyum dengan satu tangannya. Farah masih berusaha mengakhiri tangisnya yang lumayan menyesakkan dada. Sekuat apapun manusia, siapa yang akan tahan dihina bahkan diperlakukan kasar oleh orang yang bahkan baru sekali ini ditemuinya. Ia tersenyum memandangi sahabatnya yang sedang memasang badan ke arah Sam sambil membulatkan matanya hingga hampir keluar. Farah sangat terharu akan semua kebaikan Fia. Ia sudah mengenal Fia sejak beberapa waktu lalu, jadi ia tahu betul bahwa Fia adalah wanita terhormat yang patut dibanggakan. Bukannya dihina dan dimaki seenaknya. Farah menitikkan lagi air matanya yang kini telah berubah menjadi tangis bahagia. Tiba-tiba pandangan matanya teralihkan pada Han yang tengah berdiri menjauh dari mereka.
Seorang pria tinggi dengan rambut ikal yang sedang bersandar pada sebuah dinding sambil menyilangkan satu kaki pada kaki lainnya dan juga menutup mulutnya dengan satu tangan untuk menahan senyumnya, membuat Farah terpana. Ia memaku wajahnya ke arah Han dengan jantung yang berdegup kencang. Dua, satu tendangan pada tulang keringnya membuat Sam meringis sambil mengelus kaki kirinya yang baru saja dihajar oleh calon kakak iparnya. Buk, buk, kini Fia memukuli punggung Sam yang tengah membungkuk tanpa ampun. Bagaimana bisa kau datang bersamanya? Hah? Katakan padaku, cepat. Gara-gara kau membawanya ke sini dia jadi korban ibumu kan? Dasar kurang ajar. Kau benar-benar sudah membuatku kesal. Fia meracau sambil mengejar Sam yang berlari kecil mengitari Zidane. Ia terus memukulinya saat jarak tangan Fia cukup dekat untuk menggapai Sam. Zidane terkekeh melihat kelakuan kedua orang itu. Ia tak ingin menengahi keduanya, ia juga takut jadi bahan pelampiasan singa betinanya. Ampun kakak ipar, tolong ampuni aku. Tolong, Sam mengucapkan pengampunannya dengan wajah menyedihkan. Kakak, bantulah aku. Aku sudah tidak sanggup menahan serangan singa betinamu. Kasihanilah aku, Kak, Sam memohon sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dada dengan wajah memelas. Apa kau bilang? Sekali lagi kau katakan aku singa betina, akan aku robek mulutmu, ucap Fia sambil memperagakan tangannya yang akan merobek mulut Sam dengan tatapan yang begitu mengerikan. Fia menggertakkan giginya dan mulai mengejar Sam lagi. Ia masih terus memukuli Sam dengan wajah kesalnya. Kakak, teriak Sam yang sudah tak mampu bertahan lagi dari serangan singa betina itu. Suara itu juga memekik pada gendang telinga Farah yang akhirnya mengalihkan pandangan menuju kegaduhan yang terjadi antara Sam dan Fia. Ia melangkah mendekat ke arah Sam yang sedang meringkuk melindungi dirinya dengan kedua tangannya menghalangi tangan Fia untuk mencapai tubuhnya. Farah menggunakan tubuhnya untuk menjadi tameng bagi Sam. Ia menghalangi Fia yang masih membara emosinya untuk terus memukuli Sam. Fia hentikan. Kumohon hentikanlah Fia, ucap Farah frustasi. Ia sungguh berharap Zidane dapat membantunya menghentikan Fia yang sedang mengamuk. Tuan, bisakah Anda membantu saya menghentikannya? Tuan? Hei Tuan, teriak Farah pada Zidane. Zidane tak bergeming dari tempatnya. Ia masih menikmati penghukuman Fia pada Sam yang terlihat seru. Bahkan Han pun terlihat menggembungkan pipinya, ia berusaha keras menahan diri agar tawanya tak meledak. Zidane, satu tepukan di bahunya membuat Zidane menoleh ke asal suara. Tuan Dion sudah berdiri di belakangnya sambil tersenyum dan menggeleng pelan. Selamatkan adikmu, Zidane. Lihatlah wanitamu benar-benar buas, ucap Tuan Dion sambil tersenyum tipis. Biarkan saja dia, ayah. Biar dia tahu rasa, ucap Zidane dengan seringainya. Zidane, Tuan Dion menaikkan sedikit intonasinya. Kali ini wajahnya berubah serius. Wajahnya menyampaikan bahwa kata-katanya merupakan sebuah perintah yang tak ingin dibantah. Meskipun beliau sudah pensiun, tapi auranya untuk menekan seseorang masih sama seperti dulu. Bahkan terhadap Zidane sekalipun, auranya masih begitu dominan. Sudah jelas dari mana bibit Zidane yang begitu berharisma itu berasal. Akhirnya Zidane beranjak ke arah kegaduhan itu. Zidane meraih pinggang Fia dengan satu tangannya, menariknya hingga memberi jarak yang cukup agar Fia tak mampu menggapai Sam lagi. Zidane mengunci pinggang Fia hingga ia tak mampu melangkah lagi. Fia hanya bisa meronta-ronta, mencoba melepaskan diri untuk menuntaskan emosinya pada Sam. Susah payah Fia berusaha melepaskan tangan Zidane dari pinggangnya, tapi dia usahanya sia-sia. Kekuatan Raja Singa memanglah tak semudah itu dikalahkan. Zidane makin menguatkan rengkuhannya pada Fia dari belakang. Lepaskan aku Zidane. Biar aku beri pelajaran dia, ucap Fia di sisa tenaganya untuk melepaskan diri. Zidane memutar tubuh Fia hingga menghadap ke arahnya. Ia mengulas senyum dan membelai pipi Fia lembut. Kemudian ia memeluknya supaya Fia dapat meredam emosinya yang kentara dengan dadanya yang naik turun dengan ritme yang cukup cepat. Sudah.
Ampunilah dia. Lihatlah dia sudah terlihat kacau akibat perbuatanmu, ucap Sam lembut di dalam pelukannya. Ia mengusap lembut kepala Fia, tujuannya tetap sama yaitu agar Fia berhenti termakan oleh emosinya lagi. Fia melihat ke arah Sam yang sudah kacau penampilannya dengan kemeja sedikit keluar dan dasi yang seperti habis tertarik dan berantakan. Fia menahan senyumnya sambil menghirup aroma maskulin tubuh Zidane untuk menenangkan dirinya. Nafasnya mulai teratur, tanda bahwa dirinya sudah mulai terkendali. Saat dirasa Fia sudah mulai tenang, Zidane melepaskan pelukannya pada Fia. Sudah? Tanyanya untuk memastikan bahwa Fia telah selesai dengan emosinya pada Sam. Fia melebarkan senyumnya dengan gigi yang berjajar rapi di sana. Ia mengangguk penuh semangat. Kemudian ia beralih ke arah Farah yang tengah memegangi Sam yang sudah kacau. Mendapati langkah kakak iparnya mendekat. Sam kembali meringkukkan tubuhnya dan menjadikan tangannya sebagai tameng dari apa yang akan Fia perbuat dengannya nanti. Sam mengernyit ketakutan setelah Fia sampai tepat di hadapannya. Tangan Fia mulai melayang di udara, bukan ke arah Sam tapi malahan menarik Farah mendekat. Ayo pulang, Fia menarik Farah hingga menjauh dari Sam. Menyadari tak terjadi apapun pada dirinya, Sam mengangkat kepalanya untuk melihat situasinya. Kemudian senyumnya melebar saat tahu calon kakak iparnya itu berjalan menjauh darinya. Sam menegakkan dirinya lagi tapi masih memasang alarm kewaspadaan terhadap Fia. Dua buah mobil bergerak mendekat dari arah halaman kediaman ini. Bertepatan pula dengan Nyonya Rima dan Joyce yang mulai mendekat. Aku pulang, ucap Fia lembut ke arah Zidane. Aku akan mengantarmu, Zidane hendak melangkah mendahului Fia. Tidak perlu, aku masih ada sedikit urusan dengannya. Aku akan menjaga diriku baik-baik. Oke, ucap Fia berusaha menenangkan Zidane agar Zidane tidak jadi mengantarnya. Mereka akan menjagaku. Kau tahu kan? Ucap Fia dengan senyum manisnya sambil melirik ke arah samping. Dan bersamaan itu pula ketiga bodyguard Fia keluar dari mobil di belakangnya. Zidane menghela nafas panjang. Baiklah, kabari aku nanti. Oke, Zidane mengecup kening Fia sebelum melepasnya pergi. Rasanya berat sekali untuknya melepas kekasihnya itu pergi tanpa dirinya. Meskipun dijaga oleh beberapa bodyguard, tetap saja Zidane akan lebih tenang jika memastikan keselamatan Fia dengan mata kepalanya sendiri. Fia melambaikan tangannya pada Zidane dengan senyum hangatnya. Kemudian dia melemparkan lirikan tajam pada Sam yang berada di sebelahnya. Dan ia mengangguk pelan untuk pamit pada Tuan Dion yang berada di sebelah Sam. Tentu saja Fia melihat dua orang wanita yang baru saja tiba, tapi Fia malas untuk menghiraukan mereka. Ia lebih memilih untuk langsung masuk ke dalam mobil yang diikuti oleh Farah. Kedua mobil itu pun meninggalkan halaman kediaman besar Pratama. Dua wanita itu memandang dua mobil yang pergi. Nyonya Rima dan Joyce nampak terkejut dengan pemandangan yang baru saja ia lihat. Fia yang dijemput dengan dua buah mobil, dan juga ada 3 bodyguard bersama dengannya. Ternyata memang benar, dia bukanlah wanita sembarang yang baru saja Nyonya Rima katakan. Raut wajah mereka berubah suram. Mereka berperang dengan pemikirannya masing-masing. Di mana Nyonya Rima masih bertanya-tanya siapa Fia sebenarnya. Sedangkan Joyce merasa memiliki saingan yang kuat untuk bisa menjadi Nyonya Muda Pratama. Zidane memandangi kepergian Fia dengan berat hati. Hingga tepukan Tuan Dion pada bahunya mengembalikan kesadarannya kembali.